Ya, mohon maaf ya, tadi ada rapat sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sesuai kontraknya kemarin semua kamera di on cam. Makanya saya tidak mulai, saya sambil menunggu semuanya untuk on cam. Semuanya belum on cam. Dan ini saya absen kembali ya, sambil saya ngecek soalnya ada dosen ada yang belum absen. Oh, sudah masuk ternyata. Masih ada satu yang belum. Saya cek dulu. Mbak Dewi, Dewi Mulyasari ada? Hadir, Bu. Oke. Erlina Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, Fatihah Khairunisa. Hadir, Bu. Sebentar, Bu. Ini sinyalnya jelek. Oke, tapi belum absen ya? Habib Sabana. Hadir. Husnaya. Husnaya Nabilatul Zain. Hadir, Bu. Oke. Isna Selvia Angelina. Hadir, Bu. Elinda Yuslia. Hadir, Bu. Ana Aulia Nazala. Hadir, Bu. Salia Puji. Hadir, Bu. Sabina Ajeng. Hadir, Bu. Sofi Fairuz. Ada. Kamar mandi. Siva Sahmila. Hadir, Bu. Yara Nur Aini. Ada enggak? Yara? Enggak ada. Oh, ada. Hadir, Bu. Yusmita. Hadir, Bu. Dwi Indah Lestari. Hadir, Bu. Anjeli Novita Sari. Hadir, Bu. Katrina. Hadir, Bu. Hanifa. Hanifa ada? Enggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, siapa ini? Arbi. Hadir, Bu. Tiara. Tiara Ismia. Hadir, Bu. Tiara. Ada ya. Fatia. Evian. Nita Noviana. Hadir, Ibu. Nita. Nita ada? Hadir, Bu. Si Faul Karim. Kita ini sedang perjalanan, Ibu. Oh, perjalanan. Perjalanan kemana? Hadir, Bu. Yang perjalanan siapa? Oh, ada ya. Oke. Bu Karim hadir. Karim. Coba di sini. Absennya ada. Namanya siapa? Pak Karim. Oh iya, si Faul Karim. Oke, yang terakhir ya. Oke, sip. Sekarang sudah absen semua. Kita masuk ke materi yang ketiga. Sebenarnya hari ini tuh materi yang ketiga adalah discussion learning atau diskusi kelompok. Saya lupa membentuk kelompok kemarin. Ya, untuk materi. Oke. Nah, ini adalah lanjutan yang ke berapa? Materi yang ke berapa hari ini?
3 ya. Yang ketiga itu tentang sejarah atom. Masih ingat nggak kemarin yang dimaksud dengan kimia anorganik apa? Kimia anorganik. Kemarin apa? Ayo. Apa itu kimia anorganik? Halo? Ada respon. Mas Arbi, kimia anorganik apa? Dalam Bu, Apa yang dimaksud kimia anorganik? kimia anorganik. Apa? Ayo. Sudah beberapa Adalah kali loh ya. cabang kimia yang mempelajari Kamu capai dan kimia mempelajari reaksi reaksi. senyawa anorganik, Bu. Organik. Ada lagi Siva Karim. Ibu. Halo, Halo, apa itu kimia anorganik? kimia anorganik adalah sistem ilmu yang mempelajari tentang struktur sifat-sifat perubahan komposisi yang mempelajari Kurang jelas, Mas. Kayak ini cowok ya? Kurang jelas. kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur sifat-sifat perubahan komposisi reaksi dan sintesis senyawa yang mengandung atom. Reaksi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Mungkin yang lain? Silakan. Rina, ada? Coba Mbak disampaikan. Apa yang dimaksud dengan kimia? Kimia yang mempelajari mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Oke. Cabang ilmu kimia mempelajari sifat, materi, sifat, kemudian sisinya, dan struktur-strukturnya. Nah, itu ya tadi sudah beberapa disampaikan oleh beberapa dari mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk tentang sejarah atom. Nah, apa sih itu atom? Kemarin kan tentang kimia organik kan itu ada materi. Nah, materi itu dia terbentuk dari eh, pembentukannya adalah berasal dari atom. Jadi misal seperti ini. Kalian punya batu. Jadi penyusun dari batu itu atomnya ya batu, dia bukan yang lain. Jadi atom itu adalah bagian terkecilnya, di mana dia mempunyai massa, struktur, dan sama. Jadi misal batu, berarti tapi dia itu atom itu dia wujudnya tidak tampak atau tidak kelihatan. Kalau apel, berarti penyusunnya apel, berarti atomnya dia juga apel. Jadi di dalam apel itu, di dalamnya ada atom yang namanya apel kecil-kecil. Jadi adalah dia bagian terkecil. Nah, sejarah atom itu perkembangannya dia itu dari tahun 400 sebelum Masehi. Yang pertama itu disampaikan oleh Demokritus. Nah, Demokritus itu menyatakan pengertiannya atom itu berasal dari kata atomos. A itu tidak, tomos itu dipotong-potong. Kemudian dia juga menyatakan kalau atom itu dia tidak kasat mata, padat,
tidak ada struktur internal, ada ruang kosong antar atom. Jadi dia bentuknya adalah bola pejal. Jadi dia berbentuk bola, kemudian dia padat. Itu adalah bentuk dari bola. Gimana dengan ukurannya? Ukuran bentuk massa di atom tiap benda itu berbeda. Jadi ini, misal contohnya ya, di sini saya tuh punya batu. Batu itu penyusun atomnya ya dia batu, tapi ketika dipecah-pecah, nah ketika dipecah itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu posisinya yang berbeda. Kemudian di tengah-tengahnya itu dia ada ruang kosongnya yang dinamakan dengan void, ruang kosong ini. Nah, ada ruang kosong yang memberikan jarak antara atom satu dengan atom yang lain, atau nama lainnya adalah void. Tetapi kelemahannya dari Democritus ini, dia itu hanya sebatas definisi yang umum. Dia tidak melakukan eksperimen. Jadi dia hanya teori, disampaikan, dan tidak dilakukan eksperimen. Kemudian dari Democritus ini dilakukan penelitian lagi, disanggah lagi oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles itu dia menyatakan kalau atom itu terdiri dari 4 elemen, yaitu ada tanah, air, udara, dan api. Tapi karena dia pengikutnya banyak, jadi dia percaya saja sampai dia penelitiannya itu berhenti sampai di situ saja. Dia tidak menunjukkan, oh dia hanya mengatakan atom itu terdiri dari 4 elemen. Di situ. Nah, kemudian itu lama sekali tidak dilakukan penelitian kembali dari Aristoteles itu. Kemudian dilakukan penelitian kembali itu di tahun 1803 oleh Dalton. Nah, dari Dalton ini dia menyatakan kalau atom adalah partikel terkecil dari suatu set yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, dari penelitiannya itu, penelitian Dalton itu, dia mengeluarkan suatu postulat atau prinsipnya, prinsip dari teori atom, karena dia sudah melakukan penelitian. Nah, ini dilakukan penelitiannya di sini setelah Aristoteles itu berhenti lama sebelum Masehi. Nah, tahun 1803 itu dilakukan penelitian lagi. Postulatnya dia seperti ini. Yang pertama menyatakan bahwa semua materi itu terdiri dari atom. Nah, semua materi itu adalah benda. Contohnya terdiri dari atom. Misal apel, berarti atomnya ya apel di dalam materi tersebut. Roti, berarti atomnya adalah roti. Atom yang ada di roti itu dia juga. Kemudian bagaimana dengan partikelnya? Dia itu partikelnya yang sangat kecil, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi jenengan itu tidak dapat menciptakan dan tidak dapat memusnahkan karena dia sama. Semua materinya itu dia terdiri dari atom. Bagaimana dengan bentuknya? Dia itu bentuknya bola. Bentuknya bola pejal, padat, keras, bergerak dan tidak tembus. Itu yang yang disampaikan oleh Dalton tentang atom. Kemudian postulat yang kedua, prinsip yang kedua teorinya itu bahwa atom itu tidak bisa menambah atau berkurang. Reaksi kimia hanya menyusun ulang saja. Misal contohnya di sini saya ambil karbon dioksida. Karbon dioksida pembentukannya untuk produknya itu adalah CO2. Tapi reaktanya apa? Reaktanya dia terbentuk dari reaksinya dari C dengan O. Jadi C dengan O itu bereaksi, dia akan membentuk yang namanya CO2. Jadi dia hanya menyusun ulang, tapi tidak bisa menambah atau mengurangi. Kemudian, atom suatu unsur identik pada massa dan sifat lainnya. Atom suatu unsur identik pada massa dan sifat lainnya. Contohnya, jenengan punya cincin emas dibandingkan dengan koin emas. Ketika cincin emas itu jenengan potong, jenengan potong kecil, kemudian koin emas itu dipotong, itu akan mempunyai massa dan sifat yang sama. Jadi massa dari emas itu adalah 197 sm. Jadi dia sifatnya juga sifat dari emas, dari massanya emas. Dengan contohnya jenengan punya cincinnya dipotong. Kemudian punya emas, koin emasnya dipotong. Dia juga sifatnya dia juga dari sifat emas, bukan dari sifat perak atau batu. Jadi sama, itu yang dikatakan identik pada massa dan sifat. Nah, kemudian yang
dari postulatnya dari Dalton itu adalah senyawa merupakan hasil kombinasi dari rasio spesifik sama atom dari berbagai unsur. Contohnya di sini adalah air. Nah, senyawa hasil kombinasi. Jadi hasil kombinasi spesifik antara atom dan berbagai unsur. Berarti penyusunnya H2O itu dia penyusunnya adalah 2 atom H dan 1 atom O. Berarti di sini kan ada 2 unsur ya, satu. Di sini unsurnya ada H sama O. Tapi bagaimana dengan jumlahnya? Nah, jumlah dari unsur H ini dia 2, O itu 1. Makanya dia mengatakan kalau senyawa itu adalah hasil kombinasi dari spesifik atom dari berbagai unsur. Jadi perbandingan rasionya dari atom berbagai unsur. Jadi perbandingannya antara H dengan O adalah 2:1. Itu untuk H2O. Jadi 2:1, yaitu hanya 2, O-nya 1. Nah, tapi pada penelitian Dalton ini disanggah walaupun dia sudah mengeluarkan beberapa postulat. Nah, kelemahannya di sini. Nah, walaupun dia mengatakan ya, atom itu kan bentuknya bola pecah, tetapi kenapa ada beberapa atom itu yang bisa mengeluarkan interaksi listrik. Nah, di sini dia belum mampu membuktikan. Dia hanya membuktikan, oh, kalau atom itu bentuknya bola, padat, keras, tidak bergerak, dan tidak tembus. Kemudian materinya itu, semua materi terdiri dari atom. Dia tidak bisa mengurangi, sifatnya sama, kemudian masanya sama, terbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Tapi kelemahannya pada Dalton ini, dia tidak bisa membuktikan kalau adanya interaksi listrik. Nah, dia hanya membuktikan kalau iki loh, atom itu bentuknya gini toh. Padahal sudah ada beberapa yang atom itu bisa mengeluarkan listrik. Kemudian disempurnakan lagi penelitiannya oleh Thomson. Nah, Thomson ini dia melakukan eksperimen menggunakan sinar katoda. Sinar katoda dan anoda. Jadi dia memiliki ion katoda dan anoda, kemudian dialiri listrik. Nah, dialiri listrik itu dia mengeluarkan cahaya. Tetapi ketika ditambahkan ion positif dan negatif, sinarnya itu dia menjadi berbelok. Nah, berbelok ke arah yang positif. Nah, dia berbelok. Nah, kemudian dia menemukan lagi loh, kok bisa berbelok listriknya? Nah, si Thomson ini. Nah, kemudian dia mencoba menambahkan magnet. Nah, magnet itu kan ada kutub ya, kutub S dan kutub O. Nah, kemudian ketika dia ditambahkan magnet, nah, sinarnya itu dia berbelok lagi, tapi menjadi lurus. Nah, sinarnya itu dia menjadi lurus. Jadi sinar anoda dan katoda itu melewati celah kecil. Celah kecil itu dia sampai mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ketika ditambahkan ion positif dan negatif, dia menjadi berbelok, menjadi ke arah yang positif. Tapi ketika ditambahkan magnet, sinarnya itu berbelok lagi menjadi sinar yang lurus. Akhirnya, Thomson ini menyimpulkan kalau dia menemukan adanya elektron. Kemudian atom itu bersifat netral. Kemudian atom itu juga bola pecal yang bermuatan positif dan tersebar muatan negatif atau elektron. Jadi elektron itu adalah yang muatan negatif. Tapi, nah, di sini lagi-lagi ditemukan kelemahannya. Nah, kelemahan di sini, walaupun dia sudah mulai menambahkan penelitian dari Dalton yang sudah menunjukkan adanya interaksi atau cahaya listrik itu, nah, di sini ada kelemahan. Si Thomson ini, dia itu tidak dapat menerangkan fenomena partikel alfa yang ada pada selaput tipis. Jadi dia juga tidak dapat menjelaskan adanya inti atom pada si atom itu. Jadi dia tidak bisa lagi. Nah, kemudian disempurnakan lagi penelitiannya. Nah, ini ada lagi disempurnakan. Nah, contohnya ya, kalian kalau mudah untuk Thomson itu adalah bayangke kue klepon. Nah, klepon itu kan punya kelapa ya. Kelapa-kelapanya itu berarti yang kleponnya itu dia adalah atomnya. Kemudian yang kelapa itu dia adalah yang muatan elektronnya. Jadi dia ada muatan. Ada yang menyebutkan kalau atom dari Thomson ini, nah dia itu ada yang menyebutkan kalau Thomson ini disebutnya adalah roti kismis. Nah, rotinya itu dia atomnya, kismisnya itu dia adalah yang
muatannya. Saya sih lebih gampang lihatnya klepon ya. Jadi kelapa itu dia yang menunjukkan muatan dari eh, atomnya itu. Jadi dia ada muatan elektronnya di lingkaran atom itu. Nah, karena ini tuh diskusi kelompok. Nah, saya maunya untuk sejarah perkembangan itu tadi saya sampaikan beberapa itu masih ada lagi. Nanti ada perkembangan disampaikan oleh Rutherford. Rutherford ini dia adalah anak buahnya Thomson, si Rutherford ini. Nah, kemudian muridnya ya, tentu dia muridnya, kemudian dikembangkan lagi oleh Niels Bohr sampai ke mekanisme kuantum. Jadi nanti di mekanisme kuantum itu ada lagi bilangan-bilangan kuantum, dia dibagi lagi, nanti ada satu bab lagi yang membahas ini. Nah, ini satu kelompok, satu kelas berapa ya? 24 Bu. 24 kalau dibagi 5 berapa? Nggak bisa. Bisa lah, ada yang 1/4 berarti ya. Ya Bu. Yang 4 itu yang Dalton. Yang Dalton itu yang paling gampang. Berarti 4, 5. Berarti yang 2, 3, 4, 5 itu 5 ya. Nah ini berarti dibagi menjadi 5 kelompok. Ini ya, lalu ya, ketuanya langsung ya. Nah ya, silakan langsung pilih kelompoknya sendiri ya Mbak. Ketuanya langsung siapa ya? Bentar. Linda. Saya lihat dari ini. Atau ada yang mau menjadi sukarela? Apa ya? Oke. Ini nanti saya bagi yang menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing sudah ada ketuanya yang kelompoknya ada Dalton. Nanti itu 4 orang. Anggotanya pilih sendiri ya. Kemudian untuk yang Thomson nanti Mbak Dwi, Rutherford, Erlina, Niels Bohr itu saya yang mekanisme kuantum Mbak Hanifah. Kemudian nanti tugasnya panjenengan adalah menuliskan dari sejarah perkembangan atom mulai dari mulainya materinya satu penjelasannya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kelebihan juga kelemahan. Tadi kan kayak punyanya Dalton, dia sudah mengeluarkan postulat tuh. Nah, postulatnya itu dia kan postulat itu adalah hasil dari teorinya, misal penjelasan tentang teori atomnya. Kelebihannya apa di situ? Kalau kelebihannya Dalton kan dia hanya mampu menunjukkan, oh, nih atom itu bentuknya bulat, bentuknya bola pejal, terus dia memiliki identik untuk sifat dan masanya.
Itu kelemahannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan kalau si atom itu mampu mengeluarkan interaksi listrik, padahal dia sudah ada yang mampu mengeluarkan listrik. Kemudian disempurnakan lagi. Nah, itu. Kemudian, nah masing-masing postulatnya itu silahkan diberi contoh. Misal kayak tadi ya, contohnya kalau dia bentuknya bola pejal. Nah, bentuknya bola pejal bagaimana pembentukannya, terus senyawanya. Batu dipotong-potong, ada yang besar, ada yang kecil, ternyata dia memiliki celahnya. Itu berikan contoh. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan dibuat. Nah, ini ya. Tugasnya dibuat dalam bentuk kemudian itu yang menentukan si Nah, jadi tiap kelompok nanti silahkan membuat PowerPoint, kemudian dipresentasikan dan dibuat video. Itu terus nanti akan kita buka sesi tanya jawabnya adalah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita review sambil kita buat tanya jawab. Jadi tinggal nanti pertanyaan aja untuk videonya. Nah, pengumpulannya. So, libur ya? Simpang Selasa 2 April 2024 jam 13.00. Ya, nanti laporannya untuk link. Oke, nanti saya buatkan link. Sebentar, saya tunggu dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Terkait tugasnya? Ini sudah Bu, mau pernah ada. tanya, Oke. itu berarti presentasinya dalam bentuk video terus dikumpulkan melalui link ya? Berarti Ya, enggak itu ya, Bu? Kalau enggak presentasi enggak pertemuan gitu, Bu? enggak. Nanti sudah presentasi, jadi nanti pertemuan selanjutnya saya tinggal muter, kemudian tanya jawab. Oh, gitu. Makasih, Bu. Oke, maksimal 10 menit ya. Ya. Satu gizi ya. Gizi. Nanti pengumpulannya silahkan pakai email Unku, jangan pakai email pribadi. Saya tidak akan membukakan untuk upload, silahkan ketuanya saja. Nah, di drive-nya ini sudah ada semua materi, kemudian penugasan. Berarti ini kan masuknya tugas kelompok. Nanti dimasukkan di link tugas kelompok. Jangan yang tugas individu ya. Nah, nanti ini saya kirim ke itu ya linknya sama
Mbak Vanes, nanti bisa ke pertanyaan. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Harusnya pembagiannya tuh kemarin, saya lupa pembagian kelompok Hari ini sudah untuk diskusi kelompoknya, kemudian nanti ada tanya jawab. Karena ini makanya saya minta untuk dibuat videonya dulu per kelompok, nanti besok tinggal muter dan tanya jawab dipersiapkan. Seperti itu. Ya, silakan nanti dibuat per kelompok di tugas kelompok. Jadi kelompok Dalton, kelompok Thomson, kelompok Rutherford, kelompok Nielsen, mekanisme kuantum. Dan khusus yang Mbak Usnaya itu timnya 4, yang lain 5. Oke, ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Mungkin itu ya. Silakan itu dicari materinya. Hari ini silakan diskusi dulu. Masih kan waktunya? Nah, silakan diskusi dulu sambil membuat untuk PowerPoint-nya dan persiapkan untuk videonya. Untuk kelas hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.